Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ummahat dan akhwat dari ibu-ibu guru ya, sekolah anak teladan yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah sekalian, para ikhwan, para akhwat, para abah dan para ummahat yang di pagi menjelang siang hari ini turut mengikuti kajian ini ya via IG atau Instagram ya. Dan ini adalah mungkin bisa dikatakan kajian kita yang perdana ya. Dikatakan perdana yaitu untuk program ajaran dari Sekolah Anak Teladan ya tahun 2020-2021 atau 1441 Hijriah hingga 1442 Hijriah insyaallah taala. Dan juga dikatakan perdana ini adalah kajian kita yang online via Instagram. Dikarenakan kita sebelumnya ya nyaris tidak pernah atau belum pernah mempergunakan akun Instagram dari Sekolah Anak Teladan ini untuk kajian online. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kajian kita di pagi menjelang siang ini adalah kajian memang untuk pembekalan ya bagi guru-guru, khususnya guru sekolah anak teladan, dan juga kita memberi kesempatan bagi teman-teman yang lain ya yang mungkin bisa beristifadah, bisa mengambil manfaat ya dengan mengikuti kajian kita yang melalui Instagram insyaallah taala. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara ya tentang bagaimana sebenarnya karakteristik al-muallim an-najih, yaitu seorang pendidik yang sukses. Dan dikarenakan kita di sini adalah banyak berinteraksinya dengan anak-anak usia dini ya, sehingga ya mungkin memang kita akan lebih khususkan kepada pendidik anak usia dini, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga merupakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki bagi setiap pendidik ya untuk anak-anak didik di segala usia. Sebenarnya seperti itu. Dan di kesempatan ini ya mungkin saya pribadi tidak akan bicara tentang ya bagaimana sih sosok pendidik atau murabbi yang sebenarnya, yang sejati, karena ini sudah kita bahas ya, karena ini sudah kita singgung di beberapa waktu yang lalu, yaitu pada saat kita setelah melakukan rekrutmen guru ya. Nah, sehingga di kesempatan ini ya kita akan lebih banyak fokus berbicara tentang al-maharat. Maharat itu apa mahar? Ya. Nah, yang dimaksud dengan kata al-maharatu, maharah, ya kita mungkin pernah dengar ya kata mahir. Mahir itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab.
ya mungkin kalau kita artikan keahlian atau kemahiran, atau mungkin kita lebih mengenal dengan kata skill. Jadi kita di sini akan berbicara tentang bagaimana sih skill atau keahlian yang harus dimiliki dan harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh seorang al-muallim. Al-muallim tapi yang an-najih, yang sukses. Dikatakan muallim, muallim itu adalah bentuk fa'il, bentuk subjek, ya, dari kata kerja apa? Allama yu'allimu, mengajarkan, ya. Jadi di situ ada aktivitas pengajaran, ya, aktivitas mengajarkan, ya. Sedangkan yang mengajar adalah guru sebagai subjeknya, sebagai muallim. Dan ternyata ya, sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar itu ada yang najih, ada yang ghairu najih. Ada yang sukses, berhasil, dan ada yang tidak berhasil. Dan setiap dari kita tentunya menginginkan bisa menjadi seorang pendidik, pengajar yang sukses. Tapi kita nggak bisa sukses kalau kita nggak tahu nih apa aja yang perlu kita persiapkan untuk bisa menjadi sukses. Apa yang perlu kita lakukan, dan bagaimana sifat-sifat atau karakteristik al-muallim an-najih, yaitu pendidik yang sukses. Baik, jamaah sekalian, para abah, para ummahat, para ikhwan, para akhwat, ya khususnya guru-guru dari sekolah anak teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah skills atau al-maharat, itu banyak sebenarnya poin-poin ya yang semestinya dikuasai oleh seorang pendidik. Ya. Nah, namun di sini saya hanya mengambil 10 poin saja. Dan ini sebenarnya saya nukilkan dari salah satu risalah, tulisan ya, yang ada di Mauqi atau yang ada di website Ukath ya namanya. Yaitu ada 10 maharat atau skills seorang pendidik sukses. Baik, jamaah sekalian ya, kalau kita bicara ya dari konsep paling mendasar ya, pastinya tentunya seorang pendidik itu gak boleh lepas dari yang namanya keikhlasan ya, harus ikhlas ya. Dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah kita bahas ya. Nah, jadi kita insya Allah mungkin tidak lebih banyak bicara dari sisi ini, dari sisi apa sih yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu dari sisi dinianya, artinya dia harus memiliki akhlak yang baik, dia harus memiliki kesabaran, dia harus memiliki pengetahuan dini, khususnya akidah yang sahihah, yang benar. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah kita bahas ya. Nah, cuman di sini ya kita akan lebih banyak bicara ke arah al-maharat atau skills ya. Apa sebenarnya skill-skill yang perlu dimiliki dan perlu dikembangkan oleh seorang guru atau seorang muallim atau seorang murabbi. Baik itu guru anak usia dini, juga termasuk orang tua. Orang tua juga perlu, penting ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah dapat ya semacam image ataupun dalam bentuk PDF yang sudah saya share di grup, dan nanti mungkin insya Allah bagi kawan-kawan yang ada di Instagram, nanti insya Allah akan diposting insya Allah ya, nanti ada 10 image ya tentang apa sih maharat atau skills seorang al-muallim an-najih. Nanti insya Allah juga akan diposting setelah kajian ini nanti insya Allah. Baik, yang pertama ya, seorang pendidik yang sukses ya, seorang pendidik yang dia memang harus bisa mengembangkan dirinya ya untuk mendapatkan keberhasilan atau an-najih, maka yang harus dia lakukan pertama kali ya itu adalah at-tahdhir al-musabbaq ya. Yang pertama dia persiapkan adalah at-tahdhir
yaitu dia harus melakukan persiapan al-musabbaq. Al-musabbaq itu adalah sesuatu yang harus sudah dikerjakan duluan. Ya, dia harus melakukan persiapan dini atau advance preparation. Kalau mungkin kita di dalam lembaga sekolah mungkin kita lebih mengenal dengan namanya lesson plan. Ternyata lesson plan itu termasuk bagian yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yang sukses. Kenapa? Karena pendidik yang sukses sebelum dia mengajar, dia harus sudah mempersiapkan dirinya. Dia harus sudah prepare. Dirinya harus sudah prepare, harus sudah siap. Nah, makanya dikatakan di sini ya, yang namanya al-muallim an-najih, ketika dia melakukan at-tahdhir al-musabbaq, yaitu persiapan dini atau advanced preparation, yaitu yahtammu al-muallimu an-najih, ya, hendaknya seorang pendidik yang sukses dia memperhatikan, ya, menaruh perhatian apa? Ya, apa ini? Untuk bitahdhiri ad-darsi, ya. Jadi dia harus melakukan persiapan pelajaran, ya, yakni ya seorang pendidik yang sukses dia selalu mempersiapkan atau membuat persiapan lil hissah ad-dirasiyah bi inayati fa'iqah, dikatakan seperti itu, ya. Jadi seorang pendidik yang sukses dia harus selalu mempersiapkan atau membuat preparasi persiapan, ya, al-hissah ad-dirasiyah. Apa itu al-hissah ad-dirasiyah? Yaitu lesson plan. Ya, dia harus sudah mempersiapkan, ya, rencana pelajaran bi inayati fa'iqah. Bi inayah itu dengan perhatian, fa'iqah yang optimal, yang maksimal. Artinya seorang pendidik, seorang guru apabila dia ingin mengajar, mendidik anak didiknya, dia harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan, ya, pelajaran yang akan dia sampaikan dengan perhatian yang maksimal. Kenapa? Karena dia hendak menyampaikan ilmu. Apalagi yang akan dia ajari adalah anak-anak usia dini di sini. Sehingga tentunya kalau kita keliru di dalam menyampaikan suatu konsep, ya, kalau mungkin orang dewasa ketika kita salah menyampaikan, kita keliru, itu masih bisa mereka memaklumi. Tapi kalau anak-anak tidak. Tapi kalau anak-anak misalnya kita keliru di dalam menyampaikan sesuatu, itu masuk ke dalam benak mereka, itu bisa akan membentuk, ya, konsep mereka, ya, ataupun akan membentuk pemahaman mereka, sehingga pemahaman yang terbentuk adalah pemahaman yang keliru. Makanya dikatakan, ya, di sini kenapa kita harus mempersiapkan lesson plan, ya, yaitu yatajannabul khata' wal ghalat athna'a, ya, ad-dars, ya. Jadi itu kita lakukan, ya, agar kita terhindar dari melakukan kekeliruan dan kesalahan di saat kita menerangkan pelajaran, di saat kita memberikan pelajaran, di saat kita mendidik mereka. Apalagi anak-anak usia dini, mereka seperti spons. Anda keliru di dalam menyampaikan, bahayanya, ya, dikhawatirkan apa yang Anda sampaikan itu adalah, ya, suatu hal yang benar, padahal Anda mungkin cuman keliru, salah mengucapkan, atau memang Anda sendiri memang salah ataupun keliru, ya. Nah, oleh karena itu makanya melakukan at-tahdhir al-musabbaq, ya, yaitu persiapan dini atau advanced preparation, merupakan suatu hal yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan oleh setiap guru. Dan ini juga suatu hal yang dilakukan oleh hampir semua pengajar sebenarnya. Mereka perlu murojaah, mereka perlu membuat persiapan. Orang yang akan berkhutbah, misalnya khutbah Id atau khutbah Jumat, itu biasanya mereka akan murojaah dulu. Ya, mereka baca buku, mereka bikin poin-poinnya, bahkan kadang-kadang sebelum khutbah mereka sudah buat materinya, diketik. Ini termasuk bagian dari at-tahdhir al-musabbaq. Demikian pula seorang guru.
Jangan mentang-mentang dianggap yang diajari anak-anak ya mungkin anggapannya gampang ya, lalu kemudian hanya sekedar menyampaikan. Nah, ini bukan karakteristik seorang al-muallim an-najih, bukan karakteristik seorang pendidik yang sukses. Seorang pendidik yang sukses ketika dia hendak mengajar, dia harus sudah tahu tujuannya, targetnya ya. Itu kemudian dia buat semacam lesson plan-nya di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, skills atau maharat yang harus dimiliki oleh seorang al-muallim an-najih, seorang pendidik yang sukses adalah apa? At-tahiyatu adz-dzahniyah. At-tahiyah itu artinya sama, persiapan sebenarnya. Ya, yaitu kita melakukan preparasi, melakukan preparation. Tapi adz-dzahniyah itu artinya mental. Ya, kita melakukan persiapan mental di sini. Nah, atau mentally preparation kalau mungkin orang bule ngomongnya gitu kali ya. Ya, jadi persiapan mental. Mentalnya siapa? Kedua-duanya. Mentalnya pendidik dan mentalnya anak didik. Jadi artinya di sini ya, sang pendidik, sang muallim, sang guru, dia juga harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan mental dirinya, terutama juga mental anak didiknya. Dan di sini ya, seorang pendidik harus membentuk atmosfer ya, iklim ad-dirasiyah ya, atmosfer pengajaran yang menyenangkan ya, yang menyenangkan, yang menggembirakan, tidak menegangkan, tidak bikin stres, tidak membosankan. Ini termasuk ya inilah yang dimaksud dengan apa namanya at-tahiyatu adz-dzahniyah ya. Bagaimana caranya? Caranya disebutkan di sini oleh sang penulis ya. Yang ya di sini caranya adalah apa? Adalah ya, sebentar. An yaquma al-muallimu bi tahiyati at-tullab wa tashwiqihim lid-darsi. Hendaknya seorang pendidik ya, dia mempersiapkan anak didiknya ya. Jadi anak didiknya itu harus sudah dipersiapkan. Ternyata sebelum ngajar itu ternyata memang kita harus mempersiapkan anak didik kita. Jadi nggak langsung diajari. Jadi ada semacam warming up dulu, pemanasan dulu di situ ya. Kemudian juga dikatakan wa tashwiqihim lid-darsi. Nah, kata tashwiq itu dari kata syawwaqa ya. Artinya apa? Membangkitkan minat, membangkitkan gairah, keinginan, merangsang ingin tahunya, atau memotivasi anak sehingga dia ingin tahu gitu. Ini namanya tashwiq. Dan ini metode pembelajaran sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Nah, jadi di sini ya seorang guru ya, hendaknya sebelum dia langsung ngajar, sebelum dia memberikan materi, dia harus menciptakan dulu, membentuk dulu iklim pengajaran yang fun, yang menyenangkan, yang joyful ya, sehingga anak-anak itu senang. Anak-anak tidak stres ya. Anak-anak tidak tidak menjadi gampang bosan gitu ya. Dan ini adalah poin-poin yang harus kita persiapkan sebagai seorang guru ya. Kita harus bentuk hal tersebut ya. Nah, jadi ini semua kita lakukan agar anak-anak murid kita itu mereka interest, tertarik dengan pelajaran. Dengan cara apa? Itharatihim wa tajadzubihim, dengan cara membangkitkan dan memikat atau menarik perhatiannya bi umuri muayyanah, dengan hal-hal yang spesifik yang sudah tertentu ya, sawa'an minal waqi', entah itu kita bawakan suatu kenyataan atau realita ya,
ya, au bi tariqi as'ilati musyawwaqah, atau dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tergugah rasa ingin tahunya, curiosity-nya, ya, qabla al-bada'i bid-darsi, sebelum kita mulai pelajaran. Ini adalah, kalau kita pahami bersama ya ibu-ibu sekalian, ini adalah di antara metodenya Rasulullah SAW di dalam mendidik. Kalau kita perhatikan, ternyata Nabi pada saat beliau itu berkomunikasi, berdialog, berbicara, berbincang-bincang dengan anak-anak, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama di dalam aktivitas taklim, di dalam aktivitas pengajaran, pendidikan. Nabi seringkali ketika bicara sama anak-anak, Nabi tidak langsung menyampaikan intinya. Nabi bangkitkan dulu rasa ingin tahunya, ya, minatnya, curiosity-nya, ya, itu dibangkitkan dulu oleh Rasulullah SAW. Nah, karenanya kita dapati ternyata metodenya Rasulullah itu banyak mempergunakan metode apa? Soal wa jawab. Banyak mempergunakan metode tanya jawab. Ya, misalnya contohnya Nabi SAW, ya, beliau seringkali ketika hendak menyampaikan sesuatu beliau bertanya. Misalnya contohnya tadruna, ya, ma hadzal yaum, apakah kalian tahu hari apakah ini? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah yaumun nahar, ini adalah hari penyembelihan. Ya. Jadi ketika beliau bertanya dulu, ya, itu beda dengan misalnya ketika kita ngomong, ya, teman-teman, hari ini adalah hari penyembelihan. Beda dengan teman-teman, apakah kalian tahu, ya, sekarang atau hari ini adalah hari apa, misalnya begitu ya. Nah, itu ibu-ibu yang insya Allah lebih paham lah untuk penyampaian-penyampaian yang seperti itu. Juga sama ketika Nabi pernah ingin menjelaskan tentang orang-orang yang merugi, Nabi nggak langsung mengatakan al-muflisu huwa, orang yang merugi adalah, enggak. Nabi tanya dulu, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang merugi? Kemudian ada sahabat yang menjawab, orang yang merugi adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya ini. Kemudian ya diluruskan oleh Rasulullah, orang yang muflis itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, dengan ibadahnya, ya. Nah, dengan dengan berbagai macam ibadahnya, ya. Tapi semua amal ibadahnya itu malah dilemparkan, ya. Intinya dia menjadi orang yang merugi. Juga misalnya contoh lainnya lagi ketika Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah. Ini metodenya Rasulullah. Soal wa jawab, bertanya jawab. Makanya kalau kita perhatikan para ulama-ulama kita ketika menulis buku-buku pendidikan tentang masalah akidah khususnya, itu dengan metode tanya jawab. Dan juga ya kalau kita perhatikan juga ternyata metode bertanya jawab baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan itu sebenarnya lebih mudah dipahami. Ya. Nah, ini adalah di antara cara-caranya Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi itu disebutkan oleh para ulama, ya. Cara pengajaran adalah dengan cara tariqi istikhdamil wasail ta'limiyah al-musyawwaqah, yaitu dengan cara mempergunakan sarana-sarana atau cara-cara yang menarik perhatian, yang menggugah perhatian. Al-hadifah. Al-hadifah artinya harus ada tujuannya dong. Harus terarah, artinya nggak sembarangan. Ya, al-wadhihah, yang terang dan yang jelas. Ya. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pernah nggak dengar hadis Nabi SAW? Yaitu hadis Nabi memberikan kuis, memberikan semacam teka-teki kepada para sahabatnya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
beliau pernah diajak oleh abinya, Umar ibn Khattab, datang ke majelisnya Rasulullah. Ketika itu sahabat-sahabat senior hadir. Beliau di antara yang paling muda. Hadir sahabat-sahabat yang sudah senior, bapaknya itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW itu bersabda kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, inna minasyajari syajaratun ya la yaskutu warakuha wa innaha mathalul muslim. Ya, sesungguhnya ada di antara pohon itu pohon yang ketika dia itu memiliki daunnya jatuh jadi daunnya itu tidak pernah jatuh gitu loh. Daunnya tidak gugur. Kata Nabi, wa innaha mathalul muslim. Pohon ini itu seperti seorang muslim. Nah, kemudian Nabi tanya, apakah kalian tahu pohon apa ini? Ya, kemudian sebagian sahabat menjawab, ya, dikatakan sebagai sajarul bawadi katanya. Ya Rasulullah, apakah itu pohon-pohon bawadi? Bawadi itu pohon-pohon yang ada di lembah-lembah itu ya, yang ada di lembah-lembah. Jadi memang ada pohon-pohon kecil, tanaman-tanaman kecil itu memang daunnya tidak gugur ya. Nah, kemudian Abdullah ibnu Umar yang hadir, beliau mengatakan ya, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Aku ini di dalam benakku, di dalam diriku menduga yang dimaksud Nabi itu adalah pohon kurma. Tapi beliau malu menyampaikan. Kenapa malu? Karena ada abinya, ada orang-orang yang senior dibanding beliau. Ini adalah malunya Abdullah bin Umar. Ya. Jadi beliau merasa malu, beliau nggak pingin seakan-akan ingin mendahului orang-orang yang sudah tua atau yang lebih senior dibanding beliau. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah an-nakhlah, pohon kurma. Pulangnya Abdullah bin Umar ngomong ke abinya. Intinya dia sampaikan kalau sebenarnya beliau itu sudah tahu itu kurma, tapi beliau malu. Kemudian dinasihati oleh Umar ya supaya beliau tidak malu. Ya. Jadi tidak malu di dalam hal-hal yang bersifat ilmu, ya. Ini diantara metodenya Rasulullah. Rasulullah ternyata mempergunakan metode memberi teka-teki, memberi kuis. Nah, kalau kita sudah pernah belajar tentang bagaimana sih karakteristiknya tufulah, bagaimana karakteristiknya anak-anak usia dini, di antara karakteristik anak-anak usia dini, mereka itu memang punya curiosity yang tinggi, kathratul as'ilah, banyak bertanya, banyak ingin tahunya sebenarnya. Dan juga mereka juga memiliki karakteristik sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Nasir atau Yar ya, hafizahullah taala. Di antara karakteristik mereka adalah hubbut tanafus, senang berkompetisi, senang berlomba-lomba. Makanya kalau ada anak-anak, ketika anak-anak TK ya, ketika dia di rumah sendirian melakukan aktivitas, biasanya lebih malas biasanya. Ketika ada teman-temannya, ya, kalau ada teman-temannya, biasa mereka akan lebih semangat, apalagi kalau mereka kompetisikan gitu ya. Karena memang ada karakteristik mereka itu memang mereka senang berkompetisi. Di antaranya ketika ditanya-tanya, ya, ketika kita tanya. Ya, misalnya kita tanya bareng-bareng, ya itu mereka akan bersemangat dengan untuk menjawabnya. Lalu kemudian juga di antara metodenya Rasulullah dalam rangka untuk menarik minat ya dengan thariqah musyawwaqah yang menggugah minat anak itu dengan mempergunakan visual. Nah, jadi ternyata Nabi tahu anak-anak dan juga bahkan orang dewasa juga ketika dijelaskan dengan visual itu akan lebih mudah memahami. Contohnya hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang mengajarkan tentang masalah manhaj. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bersabda khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi pernah menarik satu garis lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus.
Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi membuat garis di kanan kirinya. Dari garis lurus tadi Nabi gambar lagi garis kanan dan kiri, banyak garisnya. Makanya Nabi mempergunakan bentuk jamak, ya. Bentuk jamak dari kata garis yaitu apa? Khutut, ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan wahadihi subula, ini adalah jalan-jalannya. Ya, ini adalah apa subul ya maksudnya Nabi. Ya, ini adalah jalan-jalan yang mana tiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, kemudian Nabi membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u ya subulah ya fatafarriqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang bisa memecah belah kamu dari satu jalan yang lurus tadi. Juga sama di dalam riwayat yang lain, Nabi pernah membuat satu garis, ya. Kemudian Nabi menjelaskan ini adalah angan-angan manusia. Nabi ingin mengkonkretkan loh angan-angan manusia itu loh. Cuman seperti ini doang. Juga di kesempatan yang lain Nabi pernah menggambar 4 garis. Ada 4 garis. Kemudian ketika ditanya, Nabi jelaskan, Nabi ingin menggambarkan ini adalah ya 4 sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Ya, 4 sayyidah wanita-wanita ahli surga. Ya. Dan ini cara-cara visual yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita mau cari di dalam hadisnya, itu banyak ternyata. Nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara visual. Ya. Belum lagi dengan cara Nabi memberikan isyarat. Isyarat dengan jari, ya, isyarat dengan tangan, ya, dan dengan contoh banyak yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini menunjukkan bagaimana cara metode Nabi di dalam melakukan pengajaran. Nah, juga demikian. Apalagi ini anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini itu mereka akan lebih mudah memahami apabila itu ya dilakukan pengajarannya dengan menstimulasi bukan cuman pendengaran mereka tapi juga penglihatan mereka secara visual. Makanya buku-bukunya anak-anak beda sama bukunya orang-orang dewasa. Buku orang dewasa apalagi anak-anak mahasiswa itu gambarnya dikit, tulisan semua. Tapi bukunya anak-anak gambar semua, tulisannya sedikit. Ya. Karena memang beda karakternya, karakteristiknya beda. Nah, oleh karena itu makanya ya adalah suatu hal yang benar ketika ada yang mengatakan ya ketika mengatakan ta'amul kibar ya samun lisibyan. Makanannya orang dewasa itu sejatinya bisa menjadi racun untuk bayi, untuk anak-anak. Dalam hal makanan saja sudah beda ya, apalagi tentunya dalam hal-hal yang lainnya. Ya. Ini poin yang kedua. Ya, skill yang kedua. Kemudian skill yang ketiga yang hendaknya dimiliki ya, al-maharat, skill yang dimiliki oleh seorang pendidik yang najih, yang sukses, hendaknya mereka mampu untuk melakukan tanwi'ul muthirat. Tanwi' ya, kita mungkin pernah dengar kata nau'un ya, anwa'un, jenis macam-macam. Artinya variatif. Artinya seorang pendidik harus bisa mencari variasi-variasi al-muthirat. Al-muthirat itu ya yang membangkitkan atau yang menstimulasi anak. Ya, maknanya adalah menstimulasi sebenarnya, ya. Oleh karena itu makanya dikatakan ya hendaknya pendidik itu adamul i'timad al-muallimu ala naw'in wahidin wa muayyanin minal muthirat. Hendaknya pendidik tidak hanya bergantung kepada satu macam cara atau satu metode tertentu saja di dalam menstimulasi anak didik. Metode konvensional ya itu biasanya anak-anak cuma disuruh duduk mendengarkan. Dulu ketika saya masih SD juga sama. Guru datang ya, ketua kelasnya bilang berdiri, memberi hormat, duduk, kemudian diam. Ya, nggak boleh ngomong ketika guru itu menyampaikan. Harus mencatat, tangan taruh di atas meja.
ya. Kemudian kalau seandainya tangan kita misalnya kita taruh di bawah, nanti guru datang dicubit atau dipukul. Ini ada loh, ini cara-cara yang seperti itu. Ya. Lalu kemudian juga penyampaiannya juga ya penyampaian yang boring gitu, yang monoton, bikin bosan ya. Nah, jadi intinya seakan-akan guru cuman menyampaikan saja tugasnya, tidak mendidik, tidak ada transfer knowledge, pengetahuan, apalagi transfer adab. Ya. Nah, ini adalah metode-metode konvensional. Nah, sekarang alhamdulillah ya dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga semakin banyak ya kita ataupun manusia, khususnya kaum muslimin, mereka lebih mudah untuk bisa mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Kalau dahulu para ulama untuk mencari satu hadis mereka harus melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan. Kita alhamdulillah dengan waktu kurang dari 1 menit kita cari hadis itu bisa. Ya. Dengan apa? Dengan kemudahan teknologi yang Allah berikan. Tapi memang ya ilmunya kita dibandingkan ilmunya orang-orang salaf dahulu jauh lebih berkah ilmunya orang-orang salaf dahulu. Kenapa? Karena sesuatu yang dicari dengan bersusah payah itu biasanya akan lebih dianggap berharga dan bernilai dibandingkan sesuatu yang kita mungkin nggak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Ya sekarang alhamdulillah kita misalnya ada aplikasi Maktabah Syamilah, mau cari hadis, kita mau cari tentang perawi, tentang ini itu mudah banget gitu loh. Beda dengan dahulu. Tapi ini adalah termasuk karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dengan adanya nikmat seperti ini kita akhirnya bisa banyak belajar, banyak tahu. Dan ternyata memang manusia itu memiliki ya sifat karakter yang beda-beda ya, dan mereka itu juga harus distimulasi, dan penstimulasian anak, terutama anak usia dini itu juga harus benar ya. Nah, oleh karena itu makanya di sini ya harus dipahami bahwasanya ya pentingnya pendidik untuk mengerti atau memahami tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tarbiyah yang di dalamnya mengandung, ini sudah kita bahas. Kita tahu ya kata tarbiyah itu kalau dari bahasa Arab ya dia berasal dari kata apa? Yang pertama itu roba yarbu, artinya apa? Nama yanmu, artinya menumbuhkan. Ternyata memang aktivitas mendidik itu kita menumbuhkan. Apa yang kita tumbuhkan? Fitrahnya anak. Kemudian juga makna yang kedua ya, itu juga ternyata memiliki akar kata yang sama dengan kata apa? Robiya yarba ya. Artinya nasya'a, itu berkembang. Ternyata ada yang dikembangkan loh dari manusia. Apa yang dikembangkan? Potensi, istidad, mawahib, bakat. Ternyata Allah sudah memberikan kepada manusia itu punya bakat masing-masing, beda-beda bakatnya. Kemudian baru yang ketiga apa? Robba yarubbu ya. Artinya adalah apa? Sasahu, artinya adalah menjaga, mengurusi, memelihara. Ini adalah konsep mendasar dari tarbiyah pendidikan. Artinya ternyata di dalam pendidikan itu ada aspek tumbuh kembang yang perlu kita pahami. Ada tumbuh kembang anak. Bukan cuman fisik, bukan cuman sesuatu yang madzahir yang bisa diindra, tapi juga dari sisi hati. Ya, yang mana ini akan membentuk karakter mereka, moral mereka. Lalu kemudian juga di sini menunjukkan pentingnya kita sebagai pendidik, apalagi anak-anak usia dini, harus ngerti tentang muyulul atfal. Apa? Muyulul atfal. Apa itu muyulul atfal? Muyulul atfal itu adalah karakteristik atau kecenderungan anak-anak. Mungkin kalau bahasanya kita sekarang adalah psikologi anak. Ya, harus ngerti. Ternyata anak-anak itu punya fase-fase perkembangan, aspek-aspek tumbuh kembang yang berbeda-beda sesuai dengan usianya. Ini harus dimengerti oleh setiap orang tua. Bahkan sebelum jadi orang tua juga harus ngerti. Ternyata manusia itu memang bertahap, berfase. Dan kemudian juga ini menunjukkan kita sebagai guru, sebagai pendidik juga harus ngerti bahwasanya anak-anak itu memiliki istidad, memiliki potensi dan style atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mereka ternyata mudah ketika
diajarkan dengan cukup diceritakan, ternyata apa Allah lebihkan tentang pendengarannya. Ada yang dia harus ditunjukkan dengan gambar-gambar visual, ya. Kemudian ada juga yang dia harus melakukannya praktek, ya, dia harus memegang, menyentuh dan seterusnya. Dan ini juga menunjukkan pendidik harus ngerti tentang bagaimana menstimulasi potensi-potensi yang diberikan Allah, yang Allah karuniakan kepada anak, ya, berupa indera-indera sensorik dan motorik, ya, termasuk language atau bahasa, ya. Jadi itu harus distimulasi secara memadai, secara cukup, ya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Artinya juga kita jangan sampai over stimulasi dan jangan sampai juga kita kurang di dalam menstimulasi. Ternyata kita butuh ilmu di dalam hal ini. Dan ini juga menunjukkan pentingnya kita sebagai pendidik harus memahami keunikan dan keistimewaan masing-masing anak. Ternyata anak-anak itu nanti anak-anak murid Anda, ya, murid-murid Anda nanti itu satu dengan yang lainnya itu unik, istimewa, punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri. Nah, ini pentingnya Anda, wahai orang tua dan juga wahai para guru, harus berusaha untuk, ya, mencari tahu, mengobservasi, melihat, mengamati apa ini kelebihan, apa keistimewaan dan keunikan dari masing-masing anak tersebut, kemudian fokus pada kelebihannya. Jangan kita fokus pada kekurangan-kekurangannya, jangan. Ya, seorang pendidik yang sukses dia fokus kepada kelebihan anak. Kemudian itu dikembangkan, ditumbuhkan, dilejitkan. Insya Allah dengan kelebihan itu, maka kekurangannya akan tertutupi, ya. Kemudian ketika melakukan stimulasi tadi, itu dengan cinta kasih, perhatian, tidak dengan paksaan, dengan cara bermain yang menyenangkan, menggembirakan. Kemudian juga dilakukan secara tadarruj, ini penting, bertahap. Nggak langsung ujuk-ujuk blok instan banyak disampaikan, tidak, harus sedikit-sedikit, ya, dan harus istimror, continue, berkesinambungan. Karena yang namanya pendidikan itu adalah aktivitas kita mendidik, bukan sampai anak di usia sekian, tidak. Mendidik itu adalah terus-terusan, ya, imma sampai kita yang meninggal dunia atau sampai anak didik kita yang meninggal dunia. Dan ini adalah suatu aktivitas yang merupakan investasi paling menguntungkan di muka bumi ini, yaitu ketika kita menjadi pendidik dan kita mendidik apalagi anak usia dini, ya. Kalau mungkin kita perhatikan ada orang-orang kuliah, ya, dia belajar, dia kuliah di mana? Kuliah di Fakultas Ekonomi, kemudian dia belajar tentang bagaimana caranya investasi yang baik. Itu semua adalah investasi-investasi yang mungkin hanya menguntungkan di dunia saja, cuman sementara. Tapi investasi yang paling menguntungkan di dunia dan di akhirat adalah ketika Anda menjadi orang tua dan ketika Anda menjadi pendidik. Itu investasi yang paling menguntungkan. Kemudian yang keempat, ya. Wah, ini masih banyak ternyata. Ya, yang keempat, di antara skill yang perlu dikuasai dan dimiliki oleh seorang pendidik yang sukses adalah istikhdamul wasa'ilit tarbiyah. Ya, dia harus mampu untuk menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bantu, penyokong, pendukung edukasi atau pendidikan. Dan dia harus tahu, ketika dia mempergunakan sarana atau alat bantu pendidikan itu, harus tahu tujuannya. Ya, kemudian sesuai nggak dengan tujuan pengajaran. Kemudian dia harus bisa melihat fungsinya, manfaatnya, efektivitasnya, dan efisiensinya pula juga harus bisa dia lihat. Kemudian dari sisi munasabah, relevan tidak gitu loh. Ini alat penunjang ini relevan tidak dengan tema pembahasan, dengan topik bahasan. Kemudian sesuai nggak dengan usia anak misalnya, ya. Nah, jadi media atau sarana penunjang pendidikan ini itu dia memang punya fungsi, ya, yang memang fungsinya ini adalah dalam rangka mewujudkan atmosfer pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, ya. Dan kemudian media pembelajaran ini memang fungsinya adalah untuk mempercepat, mengakselerasi, ya, proses realisasinya tujuan dari pendidikan itu sendiri, dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan juga ini
dalam rangka untuk kita meletakkan dasar-dasar konkret di dalam berpikir dan memahami agar lebih mudah. Jadi tagribul faham istilahnya, mendekatkan pemahaman agar pemahaman anak didik kita itu ya lebih mudah mereka untuk memahami dengan adanya alat-alat bantu edukasi tadi, alat bantu permainan tadi. Kemudian yang kelima adalah maharatu wuduhi asy-syarhi wat tafsir, yaitu skill seorang pendidik di dalam menjelaskan dan menerangkan, di dalam bayan, di dalam memberikan keterangan, penjelasan. Dan tiap orang beda-beda. Karenanya memang tidak semua orang mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan efisien, dengan baik. Ya. Jadi tiap orang itu ternyata memiliki kemampuan yang beda-beda. Tapi kemampuan ini adalah kemampuan yang bisa diasah. Kemampuan yang bisa ya dikembangkan sebenarnya. Mungkin ada loh, awalnya seorang perempuan dia pemalu. Malu dia. Gak suka ngomong. Tapi ketika dia melihat atau ketika dia menjadi seorang ibu misalnya, kemudian dia interest dengan anak-anak, akhirnya dia mulai belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara menyampaikan yang baik. Ternyata ya awalnya dia menjadi sosok pemalu yang tampak awalnya kaku dan yang semisalnya, akhirnya dia bisa ngomong dengan baik, bisa menerangkan dengan baik. Dan yang seperti ini ada. Nah, jadi intinya begini loh, Allah memang memberikan keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita biasa-biasa aja, tapi kita bisa meraihnya dengan dengan upaya, dengan effort. Dan di sisi lain memang ada orang yang memang Allah berikan kemampuan dia untuk menyampaikan, nggak perlu banyak belajar dia. Itu udah menjadi bakatnya dia. Ada yang seperti ini memang, ya. Nah, cuman ya orang yang dia punya keinginan yang baik, punya tujuan, kemudian dia berusaha untuk meraihnya, kemudian dia mengambil sebab, ya, dan dia berusaha dengan berbagai macam effort, itu jauh lebih baik. Karena Allah melihat proses, semakin susah proses yang dilakukan, yang dilalui, maka insya Allah ganjarannya akan semakin lebih besar. Nah, oleh karena itu memang ya skill di dalam masalah memberikan penjelasan ini adalah bisa, pertama memang ada orang memiliki faktor bakat, kemampuan memang, ya, dia memiliki kemampuan menyampaikan, dan ini adalah suatu hal yang nyata, real. Contohnya misalnya Rasulullah SAW, Nabi itu ketika mengutus utusan delegasi diantaranya untuk berdakwah, Nabi nggak asal milih. Nabi ngelihat nih sahabat yang paling pintar ngomong siapa ini, sahabat yang paling pintar untuk menjelaskan siapa ini, nggak asal sembarangan. Dilihat oleh Nabi Mu'adz bin Jabal. Ternyata Mu'adz bin Jabal itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan yang baik, ya. Punya skill retorika ya istilahnya. Itu juga baik gitu. Akhirnya Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, termasuk Ali, ya. Bahkan itu di dalam manakibnya Ali, ya, Ali radhiyallahu taala anhu itu luar biasa kemampuan ngomongnya, kemampuan berbicaranya itu, beliau berbicara itu sangat lancar sekali. Jadi hampir tidak ada jeda, ya. Tapi bukan artinya beliau ngomongnya cepat, enggak. Jadi sahabat Ali ketika berbicara itu nggak ada yang namanya ya, nggak ada. Nah, kalau ini ya kayak kita, apalagi kayak saya ya, itu mungkin masih banyak gitu kan. Nah, ini ada orang-orang yang Allah berikan karunia, kemampuan ketika dia menyampaikan itu seperti air mengalir, ya, itu memang bakat. Tapi ternyata ada juga ya orang-orang yang ketika dia mungkin ya tidak pandai menyampaikan, kemudian dia belajar, dia berlatih, akhirnya bisa. Nah, oleh karena itu makanya Anda, wahai para guru, wahai para orang tua, jadi nggak ada yang namanya kita berputus asa atau kita merasa ini saya nggak bakat untuk menjadi ini, enggak.
Masing-masing kita itu sudah Allah karuniakan kemampuan untuk menyampaikan. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah ketika menerangkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman. Ya, Allah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia, 'allamahul bayan, kata Allah. Allah yang mengajarkan manusia mampu untuk berbicara, mampu untuk menyampaikan, mampu untuk menjelaskan. Artinya kita sudah memiliki kemampuan itu, tinggal kita asah. Makanya hendaknya pendidik terus belajar untuk apa? Agar pendidik memiliki kemampuan berbahasa yang baik, linguistic and mentally capabilities. Ya, ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kemudian juga harus memiliki kemampuan untuk bisa memahami tingkatan akal atau pemahaman anak didiknya atau mad'unya, objek dakwahnya. Makanya ya, di antara bentuk hikmah itu adalah khatibin nas ala hasabi uqulihim. Ya, ajaklah manusia berbicara sesuai dengan tingkatan akalnya. Demikian pula Anda ketika ngajak anak usia dini harus sesuai dengan tingkatan akalnya. Kemudian metodenya Nabi ketika beliau ngomong itu disebutkan di dalam buku-buku Syama'il Muhammadiyah, ya. Itu Nabi itu gaya ngomongnya adalah tartil wa tarsil. Tartil wa tarsil. Tartil itu artinya pelan-pelan. Pelan artinya tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat. Memang benar sih tentang masalah gaya bahasa. Ngomong ini memang banyak faktor, ya. Wilayah, lingkungan, kebiasaan. Kayak misalnya contohnya, saya pribadi, saya tinggal di lingkungan orang-orang timur. Ibu saya orang Sulawesi Tengah, bapak saya orang Maluku Utara. Kalau keluarga saya datang dari Maluku, itu ngomongnya nggak ada yang pelan. Kayak orang kampung ngirain ini apaan nih, kok kayak berantem. Tapi sebenarnya bukan. Karena ngomongnya keras. Dan ngomongnya cepat. Ada logatnya, ada dialeknya. Padahal saya tinggal di Surabaya lama. Makanya kalau saya ngomong, saya orang Surabaya, banyak yang nggak percaya. Ya. Nah, sedangkan di Jawa Tengah misalnya, orang-orangnya mungkin lebih kalem ngomongnya. Jadi kalau menyampaikannya pelan-pelan. Susah untuk sebagian orang memang. Tapi ini memang sangat bergantung dengan kondisi. Nah, tapi di situ ada yang namanya suatu hal yang ideal. Ideal itu adalah yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika ngomong dengan cara yang tartil dan tarsil. Dan yang menarik ibu-ibu sekalian, saya pernah melihat ada beberapa orang ketika dia ngomong dengan temannya biasa, ngomongnya itu cepat. Ya iya, itu bagaimana sebegitu ya. Tapi ketika dia ngajar, itu luar biasa bagus. Ya. Dan saya juga dulu punya teman-teman yang ada di Ma'had, ya. Itu ketika ngomong, logatnya orang Papua misalnya, itu ada. Tapi ketika khutbah Jumat, hilang logatnya. Bahkan bagus kalimat-kalimatnya, perkataannya. Kenapa? Karena dia membiasakan diri dan belajar. Bisa. Jadi ibu-ibu sekalian juga bisa sebenarnya belajar cara ngomong, berkomunikasi, menyampaikan ke anak-anak. Semakin sering dilatih akan semakin baik, ya. Makanya di sini ada metode namanya belajar tartil dan tarsil. Tartil pelan-pelan, tarsil itu berurutan. Kemudian juga Nabi memiliki cara menyampaikan dengan cara tikror. Apa tikror? Mengulang-ulang sebagian kata yang penting. Diulang-ulang. Ya, hal-hal yang penting. Itu beliau ulangi dalam rangka untuk menekankan sesuatu. Kemudian juga harus ekspresif, artinya tidak datar. Ya. Nabi itu orang yang ekspresif. Karena dikatakan di Syama'il Muhammadiyah itu bisa ketahuan. Ibunda Aisyah bisa tahu dari air mukanya Rasulullah. Rasulullah lagi sedih, Rasulullah lagi marah, lagi bahagia, itu bisa ketahuan gitu. Ini artinya menunjukkan beliau orang yang ekspresif. Ada loh orang tidak ekspresif, gak ketahuan ini orang lagi sedih atau enggak. Wajahnya dingin. Nah, mohon maaf, yang seperti ini memang untuk menjadi guru anak usia dini kurang cocok. Ya. Kalau misalnya dari wajahnya itu ya udah dingin gitu, nggak ketahuan ini lagi. Ketika ngajarin itu susah dia untuk ekspresif gitu ya. Nah,
Tapi juga ini sebenarnya bisa dilatih sebenarnya. Melatih untuk berekspresi, melatih untuk menampakkan emosi. Ya, bukan artinya kita belajar untuk berakting, bukan ya, bersandiwara. Kalau mungkin artis-artis atau aktor pinter ya. Kadang-kadang dia nangis bujuk-bujukan, nangis bohongan, orang di sampingnya ikutan nangis. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang dia pintar untuk menunjukkan emosi. Dan manusia itu mudah dipengaruhi emosi. Manusia itu mudah dia dipengaruhi oleh emosi yang ada di dekatnya. Anda ibu-ibu ngelihat orang ini nggak perlu ngomong, menunjukkan wajah yang sedih, kita tiba-tiba ikut sedih loh. Bahkan nggak perlu itu, kita ngelihat ada orang tiba-tiba dia ketawa ngakak, itu menyebabkan kita pengen ketawa juga loh. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia ketawa. Ya, kenapa? Karena ternyata kita lebih mudah dipengaruhi oleh namanya emosi tadi. Makanya ibu-ibu kalau ngajar dengan emosi positif, anak-anak yang tadinya bete, yang tadinya lagi bad mood, ibu-ibu dengan semangat, dengan ceria, dengan gembira, anak-anak ikut gembira, ikut ceria. Makanya itu saya dari awal seringkali menyampaikan harus persiapkan diri. Makanya mentally preparation sebelum ngajar, sebelum masuk kelas. Harus menyiapkan mental. Jangan sampai ketika kita lagi bete, ada masalah sama suami, ngajar, waduh bahaya. Ya, bisa-bisa bahaya. Jadi harus dipersiapkan mentalnya. Ya. Toib. Kemudian yang keenam ya. Wah, ini sudah pukul 11.25 nih ya. Yang keenam adalah skill maharat at-ta'ziz. Yaitu skill untuk memotivasi, menyemangati, mendorong. Ini penting dimiliki oleh seorang guru, ya. Artinya ya, seorang muallim itu dia hendaknya memiliki al-qudrah, kemampuan ala tashji'i tullab min khilali mukafa'ati tullab. Yaitu hendaknya seorang pendidik, maksud saya bukan pemimpin ya. Seorang pendidik memiliki kemampuan untuk menyemangati, mendorong, memotivasi anak didiknya dengan cara apa? Di antara cara yang seringkali ditunjukkan oleh berbagai macam buku, baik itu buku-buku diniyah agama, dan juga bahkan sebagian buku yang saya baca dari buku-buku psikologi modern, itu dengan cara apa? Mukafa'ati tullab. Mukafa'ah itu artinya adalah dengan cara membalas apa yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini anak didik kita, dengan cara yang baik, dengan cara memberi pujian, memberikan hadiah, reward, dan yang semisalnya dalam rangka untuk menarik hatinya. Ya, wa ta'zizi hubbihi litta'allum. Ini tujuannya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan anak didik kita agar mereka senang belajar. Ya, senang belajar, wa tansyiti, ya, dan dalam rangka untuk apa? Untuk menyuburkan ar-raghbah, semangat mereka fi ta'allum, di dalam belajar. Jadi kita sebenarnya ketika memiliki kemampuan seperti ini ya, kita bisa membangkitkan semangat mereka. Itu sebenarnya ya, di antara tujuan penting yang bisa kita raih adalah apa ibu-ibu sekalian? Adalah supaya mereka itu senang dengan belajar, cinta dengan belajar. Belajar itu adalah perkara yang mengasyikkan. Belajar itu adalah perkara yang menyenangkan. Coba kita perhatikan anak-anak zaman sekarang. Belajar itu menjadi suatu hal yang apa? Tidak disukai. Belajar itu adalah suatu hal yang memberatkan, membosankan. Banyak yang gak senang sama belajar. Kenapa? Karena memang dari awal sudah dibentuk image belajar itu tidak menyenangkan. Nah, makanya sekarang itu yang lagi dikembangkan itu metode edutainment istilahnya. Jadi bagaimana mengedukasi dengan cara entertainment, bukan entertainment yang haram, bukan ya, tapi bagaimana mengedukasi dengan cara yang menyenangkan. Ini perlu dipelajari. Baik, ini karena waktu ya, jadi insya Allah poin-poin berikutnya akan saya jelaskan singkat-singkat saja ya. Yang ketujuh adalah tahdidul ahdaf wa wad'ul khatat at-ta'limiyah al-qawiyah wal mumayyazah. Yaitu seorang pendidik yang sukses, dia harus bisa menentukan tujuan, harus bisa setting goals, sudah bisa menentukan tujuannya dia. Tujuan dia pendidikan apa?
Tujuannya itu macam-macam, ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, ada tujuan pembelajaran ya. Ya. Baik, ini sepertinya putus ya yang di sini ya. Yang di mana? Yang di Instagram putus. Sebentar ya. Saya coba posting lagi ya. Coba online lagi maksudnya. Sebentar. Jadi memang kalau di mana di Instagram ini maksimal cuma 1 jam saja, itu yang sayangnya ya. Coba kita live lagi. Bismillah. Ya baik ya. Baik, ini mohon maaf bagi kawan-kawan yang online di Instagram ya, karena putus ya. Sebab memang di Instagram kita cuma bisa live maksimal hanya 1 jam saja, kemudian putus dan harus koneksi ulang lagi. Baik, jadi kita ulangi lagi poin yang ke-7 ya. Skill yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik yang sukses adalah dia harus mampu memiliki kemampuan, maksud saya tahdidul ahdaf, yaitu harus bisa setting goals, menentukan tujuan pendidikan dia. Ketika dia misalnya hari ini dia sudah punya lesson plan, tujuan hari ini untuk materi ini, temanya ini, apa tujuannya? Nah, ternyata tujuan itu nggak lepas dari adanya indikator-indikator dari kompetensi yang harus diraih. Ini kita harus tahu, kita harus memiliki. Artinya kita ketika mengajar bukan kosong-kosongan aja, bukan cuman ya kita berbekal kemampuan pintar ngomong, enggak. Kita tetap harus tahu ketika kita menyampaikan ini tujuan kita apa. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan apa yang kita sampaikan ini itu berhasil atau tidak, itu harus ada indikatornya. Nah, ada nggak indikatornya? Ini perkara-perkara yang perlu kita persiapkan dan kita pahami. Kemudian juga wawadul khatat at-ta'limiyah al-qawiyah wal mumayyazah. Dan juga harus memiliki, harus maksudnya membuat ya perencanaan. Jadi kata al-khatat di sini artinya program atau perencanaan atau planning, at-ta'limiyah pembelajaran. Harus membuat perencanaan pembelajaran, lesson plan ya maksudnya. Ya, al-qawiyah wal mumayyazah, yang maksimal dan yang istimewa, yang unik, yang arahnya jelas gitu loh. Ya. Jadi bukan sembarangan, karena itu makanya sebenarnya ketika kita mendidik anak usia dini, ya itu sebenarnya nggak boleh asal-asalan, harus ada kurikulumnya. Karena itulah kita harus hikmah. Apa sih hikmah itu? Kita semua tahu ya, metode Islam di dalam berdakwah termasuk di dalam mendidik dengan hikmah. Kalau secara bahasa maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya pada porsinya, sesuai kapasitasnya, itu hikmah memang. Nah, cuman yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hikmah, wad'u syai' fi mahallihi. Ya, fi'lun ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Itu hikmah. Hikmah adalah fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu dengan tepat. Artinya yang kita lakukan itu harus tepat, harus benar. Bagaimana kita bisa tahu tepat itu benar? Berarti harus punya landasan, harus punya pijakan, harus punya dasar. Dasarnya apa? Tentunya kita sebagai muslim untuk bisa mengatakan sesuatu itu benar, baik, ya, alal khair, tentunya nggak bisa keluar dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Itu pijakan kita. Jadi apabila sesuatu itu berpijak dari Al-Quran dan Sunnah, ya, maka ini adalah hikmah yang pertama, yaitu fi'lun ma yanbaghi, kita melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Tapi ternyata cuman ya hanya sekedar itu saja tidak cukup loh. Kenapa? Karena ya kita perlu ada cara di situ. Makanya dikatakan fi'lun ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi, yaitu dengan cara yang juga tepat. Artinya di dalam prakteknya, di dalam pengamalannya juga harus benar, harus tepat, ya, harus sesuai.
Ternyata ada kurikulumnya, ada metodenya, ada manhajnya. Gak bisa sembarangan, ya. Fi waqtil ladzi yanbaghi. Fi waqtil ladzi yanbaghi artinya harus juga dilakukan sesuai dengan waktunya, momennya juga harus pas. Gak boleh sembarangan, harus dilakukan pada waktu dan momen-momen yang tepat, ya. Kayak misalnya contohnya begini, kita bicara Al-Quran dan Sunnah itu hak tidak? Benar, hak. Ya, kita meyakini Al-Quran dan Sunnah itu adalah kebenaran dari Allah, pasti benar Al-Quran dan Sunnah. Tapi ternyata orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah belum tentu benar loh. Kenapa demikian? Karena seringkali orang yang mengaku aku berpegang dengan Quran dan Sunnah itu sebenarnya kebanyakan masih sekedar klaim, ya, atau ternyata dia pengamalannya keliru. Misalnya bisa kita ambil contoh, ya, orang-orang Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok paling sesat dari Islam, dari umat Islam. Ada namanya kelompok Khawarij. Kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling menjaga lisan. Hampir tidak pernah kata-kata yang keras, yang istilahnya itu mengandung celaan. Tapi bukan artinya Nabi tidak pernah mempergunakan uslub atau cara seperti ini. Jadi Nabi mempergunakan cara seperti ini apabila memang itu pas, diantaranya terhadap Khawarij. Nabi katakan Khawarij itu siapa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bayangkan nih, Rasulullah mengatakan Khawarij itu anjing-anjing neraka. Dan Nabi itu ketika menasihatkan sahabatnya, ya, Nabi itu mengatakan apabila, ya, kalian itu berjumpa dengan mereka, kalian akan merasa ibadah kalian gak ada apa-apanya. Ya, kita merasa ibadah kita gak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai di tenggorokan mereka, ya. Dan mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Ini karakter yang disebutkan oleh Nabi. Kenapa demikian? Kalau kita lihat mereka orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, gemar beribadah malam harinya, sholat malam, siangnya berpuasa. Soleh nggak? Soleh. Tapi ternyata mereka tersesat, bahkan dicela oleh Rasulullah, dikatakan sebagai anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena kebodohan mereka itulah yang menyebabkan mereka sesat. Bukan sekedar bodoh, tapi mereka keras kepala dan sombong. Dan mereka tidak segan-segan menumpahkan darahnya kaum muslimin, membunuh orang-orang Islam. Dan itu sangat berbahaya. Makanya Ali, sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau memerangi Khawarij, dan kemudian orang-orang Khawarij itu mendebat sahabat Ali dengan Al-Quran, apa jawaban sahabat Ali? Ni'mat dalil wa bi'sal istidlal. Apa yang mereka sampaikan itu adalah sebaik-baiknya dalil. Al-Quran sebaik-baik dalil. Tapi bi'sal istidlal, seburuk-buruk cara mempergunakan dalil, seburuk-buruk istidlal. Contoh lagi yang kedua, ada sebagian orang-orang sufi keblinger, sufi ekstrim, yang meyakini akan adanya derajat-derajat manusia, syariat, thariqat, ma'rifat. Katanya apabila seorang manusia sudah mencapai tahap yang paling tinggi, ya, saya lupa apakah hakikat kalau nggak salah namanya istilahnya, ya, artinya ketika sudah sampai tahap hakikat udah nggak perlu lagi beribadah. Kenapa? Dalilnya Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Udah yakin, tahapan yakin paling tinggi, udah nggak perlu lagi beribadah kepada Allah. Pakai dalil apa? Al-Quran. Padahal yang dimaksud al-yakin adalah al-maut, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian maksudnya. Tapi ternyata mereka memahami Al-Quran dengan keliru, sesat jadinya. Ternyata ibu-ibu sekalian, kita nggak cukup hanya mengklaim Al-Quran dan Sunnah, tapi harus kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah itu kepada manhajnya para sahabat, manhajnya para salaf. Makanya ini termasuk hikmah
Hikmah adalah ketika Anda beragama kembali kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti metodenya Rasulullah dan para sahabatnya, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para al-a'immah, para imamnya ahli sunnah. Itu baru hikmah. Demikian pula ketika Anda mengajar. Anda mengajar nggak bisa Anda cuma menyampaikan dalil, ya, tapi Anda tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan yang baik, yang sesuai dengan usianya. Bahkan Anda nggak tahu ini layak nggak untuk disampaikan di usia anak seperti itu. Ternyata memang kita harus bisa memilah-milah. Kenapa? Karena di antara kaidah hikmah adalah laisa, ya, kullama yu'lam yuqal. Tidaklah semua yang kita tahu harus disampaikan saat itu juga. Jadi semua yang kita tahu nggak harus kita sampaikan saat itu juga. Misalnya Anda punya teman nih, ya, masih awam, belum ngerti akidah yang benar, ya, masih belum ngerti agama. Kemudian Anda ketemu dia misalnya tiba-tiba buka handphone, dengerin nyanyian. Anda datang, Mbak, kok dengerin nyanyian sih, Mbak? Haram tau, Mbak. Apa biasanya jawabannya? Kamu ekstremis banget kamu ini, semua haram. Hah? Akhirnya apa? Malah menjauhkan dia, karena dia nggak tahu prinsip dulu yang harus dipahami. Sebelum kita jelaskan itu haram dan tidak, kita harus dulu dekati dia, sentuh hatinya, dan kemudian kita berusaha agar dia pertama ta'zimud dalil, mengagungkan dalil dulu. Artinya apabila ini datang dari Quran, wajib dimuliakan, diagungkan, wajib ditaati. Ya. Tapi kalau mereka nggak punya fondasinya, biasanya apa? Ya mereka akan langsung menolak, ya. Makanya inilah hikmah yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman untuk apa? Ya, beliau ajarkan, ya, hendaknya awwalu ma tad'u ilaihim, hendaknya yang kamu serukan pertama kali kepada mereka wahai Mu'adz adalah la ilaha illallah. Tauhid dulu. Ya, apabila mereka menjawab atau sudah menerimamu, maka ya ajarkan mereka sholat, ambil zakat, ambil harta dari orang-orang kaya, ya. Dan kemudian Nabi menasihatkan wa iyyakum wa da'watal madlum. Hati-hatilah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi. Itu nasihat Nabi. Diberikan peringatan, hati-hati ya Mu'adz dari doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Doanya orang-orang yang terzalimi tidak ada hijab baginya. Ya. Oke, baik. Ya, udah jam 11.41 ya. Ya. Kemudian yang ke-8, ya. Skill yang ke-8 adalah rajihul aqli da'imut ta'allumi wa tahwir ala nafsih. Jadi harus menjadi sosok mutsaqqaf. Apa artinya? Rajihul aqli artinya adalah open minded. Seorang pendidik yang sukses itu harus open minded. Akalnya akal yang terbuka, bukan bebas dia, bukan liar, bukan. Artinya pikirannya pikiran yang terbuka. Tidak pengku katanya orang Jawa, tidak tertutup, tidak beku, tidak kaku. Artinya dia tahu dirinya ini manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Banyak kekurangannya. Karena itu apabila ada perkara-perkara yang datang kepada dirinya itu kebaikan, dan apalagi itu datang dengan hujah dan dalil, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali dia harus mengikutinya. Ini diantara ya karakternya open minded, orang-orang yang open minded. Artinya dia harus terus belajar. Makanya dikatakan ya daimut ta'allumi wa tahril ala nafsi, harus selalu belajar dan mengembangkan dirinya agar dia menjadi sosok mutsaqqaf yang berwawasan luas. Ini seorang pendidik yang najih, yang sukses seperti ini. Dia harus membuka wawasannya, membuka cakrawala pengetahuannya. Gak boleh berhenti belajar, harus terus belajar. Makanya ketika saya tahu ada guru, ya memang ya guru karakternya macam-macam. Ada yang suka baca buku, ada yang gak suka. Ya, jadi memang kita gak pungkiri ada guru ketika baca buku, aduh Ustaz, saya kalau baca buku tidur, Ustaz ngantuk. Baca buku 1 halaman, 2 halaman itu nggak mudeng gitu. Ya ini emang sulit ya, maksudnya kita nggak bisa paksain. Tapi ternyata dia punya gaya belajar lain. Apa? Ketika dia misalnya mengikuti seminar,
webinar, mengikuti kajian, dia mendengarkan, kemudian dia melihat secara visual, akhirnya dia bisa mengembangkan pengetahuannya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, Anda ini Allah karuniakan dengan yang namanya alat-alat instrumen, Anda bisa belajar. Gunakan instrumen tersebut, pendengaran Anda, penglihatan Anda, pemahaman Anda, gunakan. Terus belajar dengan berbagai macam sarana yang ada. Alhamdulillah, meskipun kita dalam kondisi seperti ini, wabah COVID, alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Dengan adanya teknologi, kita bisa belajar. Seperti sekarang ini, ya, ada sebagian teman-teman, meskipun kita jauh, tetap bisa mengikuti kajian kita, ya, melalui media-media sosial, Instagram, atau Zoom, atau yang semisalnya. Alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9 adalah hendaknya seorang al-muallimun najih, pendidik yang sukses itu memiliki sifat al-murunah. Murunah, apa itu murunah? Fleksibel, tidak kaku, tidak plastis, ya, tapi fleksibel, elastis, tidak strict. Tapi meskipun demikian juga harus memiliki imtilaku, ya, ruhid du'abah, ya. Dia harus memiliki sense of humor, ya. Jadi imtilak, dia memiliki yang namanya ruh ad-du'abah, ya. Ad-du'abah itu senang bercanda maksudnya. Tapi bercandanya bercanda yang benar, ya, bukan bercanda yang bohong, ya. Bukan artinya bercanda seperti bercandanya orang-orang komik-komik gitu loh, yang suka cerita-cerita bohong, ataupun juga kadang-kadang fisiknya manusia dijadikan sebagai bahan ejekan. Itu nggak boleh, haram. Nabi SAW itu adalah sosok orang yang, ya, yang al-wasat, yang pertengahan. Beliau tidak kaku dan juga beliau tidak terlalu senang bercanda. Beliau bercanda dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan sahabat-sahabatnya, ya. Beliau yamzah, bercanda, tapi beliau ketika bercanda tidak dengan kedustaan, tidak dengan kebohongan. Para ulama-ulama kita juga sama. Juga mereka melakukan canda, karena bercanda itu adalah suatu hal yang lebih bisa menenangkan hati, bisa menarik hati, ya. Itu maksud saya. Nah, karena itu anak-anak juga sama. Anak-anak juga Anda harus punya sense of humor, tapi yang baik. Harus bercanda sama mereka, Anda candai dengan cara yang benar. Meskipun demikian, Anda tetap harus al-indibat, tetap disiplin. Disiplin artinya, ya, Anda harus bisa menjadi sosok yang memiliki al-muru'ah, kewibawaan. Ya, meskipun Anda ini, ya, mungkin maksudnya bercanda sama mereka, tapi tetap harus menjaga wibawa, ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat tawadhu, rendah hati, dan hubbul atfal, dan senang sama anak-anak. Ini juga diantara kunci. Kalau Anda tidak senang sama anak-anak, percuma, ya. Dan ini artinya fitrah sudah mulai rusak. Manusia nggak suka sama anak-anak itu fitrahnya rusak berarti di situ, ya. Nah, oleh karena itu makanya, ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ya, ketika Anda menjadi guru, maka Anda nggak boleh terlalu jaim. Jaim boleh, tapi nggak boleh terlalu jaim, apalagi di hadapan anak-anak, ya. Jadi tetap harus kita tawadhu. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu di dalam kajian kita yang di bulan puasa kemarin, ya, yang udah kita bahas selesai. Kita membahas kitab Al-Arba'un Al-Jihad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis seputar pendidikan anak, ya. Itu kita membahas hadis-hadis Nabi. Ada 40 hadis kurang lebihnya. Itu mengajarkan kita bagaimana tentang konsep pendidikan anak yang datang dari hadis-hadis Nabi. Ketika kita pelajari itu, Masya Allah, luar biasanya sosok Rasulullah. Misalnya contohnya, Nabi SAW itu sosok terhadap anak-anak itu begitu sangat tawadhu'nya. Anak-anak pun cinta, senang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika pulang dari safar, pulang dari perang, anak-anak itu menyambutnya.
Nabi keluar dari masjid, pulang ke rumah disambut sama anak-anak. Nabi mengajarkan kepada kita, ya, adab salam. Salam itu hendaknya yang muda menyalami yang tua, ya kan? Yang berjalan ataupun yang berjalan menyalami yang duduk, ya. Dan seterusnya itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah adabnya adalah hendaknya yang muda menyalami yang tua. Tapi Nabi mengajarkan, ya, ketika Nabi melihat anak-anaknya orang Ansor, Nabi salami terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nabi dekati, Nabi usap-usap kepalanya, ya. Anak-anak itu begitu sayangnya dengan Rasulullah. Bahkan kita dapati sejumlah riwayat Nabi itu bermain-main dengan mereka, ya. Jadi mainnya itu main sampai, ya, Nabi pernah ada sahabat-sahabat kecil itu mereka disuruh berkompetisi, berlomba. Siapa duluan yang bisa mendekati Rasulullah. Nah, jadi mereka berlari, berebut siapa duluan yang bisa mendekati Rasulullah. Ketika udah dekat Rasulullah itu dia apa? Ada yang meluk, ya, ada di peluknya Rasulullah dan seterusnya. Itu luar biasa sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi itu sosok yang bisa menunjukkan ekspresi cintanya. Hasan dan Husain suka dipeluk, ya, suka diciumi oleh beliau, ya kan? Dan ini menurut sebagian orang-orang dari orang-orang Arab yang tinggal di gurun, ya, orang-orang Arab Badui khususnya, itu sesuatu hal yang aneh, ya. Itu suatu hal yang menurut mereka ganjil. Masa laki-laki menciumi anak-anaknya seakan-akan kok gak ada wibawanya. Padahal, ya, hal ini malah semakin menunjukkan menunjukkan ini loh, sifat rahmahnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi ya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ya, alhamdulillah, ya, Allah mengkaruniakan kepada wanita itu kelebihan yang tidak dikaruniakan kepada laki-laki. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kemampuan untuk wanita lebih mampu untuk menunjukkan ekspresi perasaan dan cintanya dibandingkan kami, ya, orang laki-laki sebenarnya. Wanita itu lebih bisa, lebih mampu di dalam menunjukkan cintanya pada, ya, anaknya khususnya, ya. Nah, karena itu makanya kalau kita perhatikan ada ibu misalnya, ada seorang ibu, ya, dia itu misalnya nggak ngapa-ngapain nih, cuman mendiemin anaknya didiemin saja, itu anaknya gelisahnya luar biasa, ya. Seorang ibu yang mendiamkan anaknya itu, anak itu gelisah luar biasa. Beda kalau uminya masih ngomel, ya kan, masih ngasih tahu ngomel-ngomel gitu, itu masih. Tapi kalau udah diem ibunya, itu sudah suatu hal yang seringkali untuk kebanyakan anak-anak itu adalah suatu hal yang berat. Nah, karena itu makanya di antara metode yang juga diajarkan, ya, oleh Rasulullah SAW itu juga datang di dalam sebuah hadis, yaitu apabila Nabi SAW itu mendapati ada salah satu anggota keluarganya berdusta, maka Nabi diemin. Nabi nggak ajak ngomong sampai dia sadar akan kesalahannya dan bertaubat. Jadi nggak diomelin oleh Rasulullah, nggak langsung dihukum, enggak. Karena ternyata di antara metode memberikan punishment, hukuman, itu ada tingkatannya, ya. Dan seringkali kita orang tua karena kurang sabar, kita sudah langsung suka menghukum dengan apa? Entah itu dengan fisik atau dengan verbal. Padahal di antara bentuk hukuman itu macam-macam. Anda, wahai ibu-ibu, punya anak Anda melakukan salah, Anda cukup memicingkan mata aja, Anda pedeli katanya orang Surabaya, ya. Itu anak udah tahu kalau ibunya lagi kesel, cukup dipendeli doang gitu loh, pelototin doang gitu loh. Itu juga termasuk hukuman sebenarnya, ya. Nah, makanya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz fi Tarbiyah, beliau ketika menerangkan tahapan hukuman, sebenarnya itu orang tua kadang-kadang cukup hanya memberikan isyarat dengan pandangan mata. Itu sudah bisa menjadi hukuman, ya, tanpa perlu harus sampai menghukum fisik, ya, dan seterusnya. Baik, ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, masih ada sedikit waktu, mungkin ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya.
Juga dari teman-teman yang online di Instagram yang ingin bertanya, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Nggak ada ya ibu-ibu sekalian ya. Kalau biasanya kalau ibu-ibu guru di sekolah Nataladan kalau nggak ada pertanyaan, biasanya saya yang balik bertanya biasanya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Instagram. Bagaimana mengatasi anak yang bosan saat belajar daring? Yang perlu kita pahami bersama ibu-ibu sekalian, ya, anak usia dini itu lebih cepat bosan daripada usianya yang sudah berada di atasnya. Ya, bahkan itu Dr. Muslih ya di dalam bukunya Kaifa Nuhabbibu Abna'ana Al-Quran, beliau menerangkan ya tentang rentang konsentrasi anak ya. Cuman saya kurang tahu ya, beliau mengambil formula atau rumus itu dari penelitian mana ya, tapi ya ini ya dikarenakan beliau adalah seorang penulis yang menurut saya adalah penulis yang kredibel ya, yang fiqh dan nggak mungkin ya kayaknya beliau asal-asalan ketika beliau menukilkan sesuatu. Ya beliau menerangkan bahwasanya rentang konsentrasi maksimal pada anak-anak ya mungkin ini secara average ya adalah usianya ditambah 2 menit. Usianya 4 tahun ditambah 2 misalnya 6 menit, berarti maksimalnya 6 menit. Artinya kalau anak-anak itu bosan, itu suatu hal yang normal. Ya. Itu suatu hal yang suatu hal yang biasa gitu loh. Nah, karena itu inilah pentingnya kita sebagai orang tua, pertama pahami dulu anak-anak kita itu memang memiliki kapasitas dan memiliki rentang konsentrasi seperti itu. Oleh karena itu makanya ketika kita tahu mereka bosan, ya kita harus apa? Harus bisa lagi untuk tasywiq tadi, yaitu kita mengambil minatnya lagi, kita stimulasi lagi dengan aktivitas-aktivitas lain ya, ataupun dengan cara-cara lain ya. Nah, itu diantaranya ya metode yang waktu itu ya yang sempat disampaikan ketika talk show ya oleh Kak Erlan itu sangat bagus sekali. Jadi ketika beliau tahu ya, ketika Kak Erlan tahu ya anak-anak ini sudah mulai bosan, maka beliau berhenti dulu di dalam menyampaikan, kemudian beliau ajak nih anak-anaknya untuk misalnya bergerak, kemudian agak sedikit berteriak atau yel-yel dan yang semisal ini penting ya. Nah, cuman memang kalau daring ini adalah suatu hal yang nggak mudah. Oleh karena itu makanya ini dibutuhkan guru-guru yang juga harus ngerti tentang hal ini dan juga guru-guru yang bisa ya untuk berimprovisasi dan mengatasi apabila ada masalah-masalah kebosanan seperti ini. Ya. Ya intinya adalah anak-anak bosan itu suatu hal yang lumrah ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika mereka bosan, jangan mereka disalahkan, jangan mereka langsung dipaksa diperintah, tidak. Tapi seharusnya adalah ya kita sebagai orang tua yang mendampingi dan membersamai mereka, kita coba mereka untuk istirahat sejenak ya. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira bisa kembali membangkitkan semangatnya. Kemudian ya kita motivasi lagi untuk melanjutkan ikut daring. Dan idealnya seharusnya gurunya tahu juga tentang masalah seperti itu. Ya. Oke. Wah, ini pertanyaan sudah banyak banget nih ibu-ibu sekalian yang ada di Instagram ini. Bagaimana mengatasi anak yang sedang tantrum ya? Yang pertama, orang tuanya sabar, jangan ikut-ikutan tantrum. Anaknya tantrum, kebanyakan orang tua akhirnya ikut tantrum juga. Akhirnya kalau anaknya tantrum, ibunya tantrum, wah sudah. Itu masalah mah ya, berat. Jadi yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah ya kita harus mengidentifikasi sebenarnya kenapa anak itu tantrum, dan tantrumnya anak itu sebenarnya ya di usia-usia dini itu masih dalam tahapan wajar, kecuali apabila dia sudah berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, gak kalah penting adalah
ini perannya orang tua harus mulai mengajarkan emosi pada anak-anak tersebut, ya, harus diajarkan emosi, mengenal emosinya, mengidentifikasi emosinya, melabeli emosinya. Kemudian dia harus belajar untuk bisa mengekspresikan emosinya. Dan ini juga harus ditunjukkan oleh orang tua. Orang tua juga harus bisa memanage emosinya. Orang tua nggak bisa manage emosi juga percuma, ya. Kemudian yang ketiga, ketika anak misalnya dia ingin sesuatu nggak dipenuhi oleh orang tuanya, kemudian dia nangis, guling-guling, tantrum, kemudian orang tuanya mengalah dan menyerah, akhirnya dipenuhi keinginannya, itu malah semakin menyebabkan anak ini senang dengan perbuatan tantrum. Nah, karena itu makanya orang tua juga harus sedikit tega. Artinya harus konsisten. Ketika anak menginginkan sesuatu dan itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya, ataupun juga saat itu belum bisa diberikan, anak nangis, melakukan perbuatan tantrum, biarkan dia mengeluarkan dulu, ya, semua energi emosinya sampai dia sudah mulai tenang. Ketika dia sudah tenang, baru kita tunjukkan perhatian. Kita dekati, kita peluk, kita pandang matanya, ya, baru kemudian kita ucapkan kalimat-kalimat positif, diantaranya Umi sayang sama kamu, ya, Umi itu benar-benar sangat cinta sama kamu. Intinya kita tunjukkan kita sayang sama si anak tersebut tadi, ya. Baru kemudian kita kita peluk dan pelan-pelan, ya, kita jelaskan gitu, ya, Umi bukannya nggak mau belikan kamu itu atau belikan kamu mainan, ya. Nah, jadi kita jelaskan alasannya, ya. Dan ya, intinya juga yang tidak kalah penting lagi adalah jangan pernah kita meninggalkan doa, ya. Kita doakan anak-anak kita, karena tetap, ya, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana trik dalam mengajari anak agar tidak bosan menghafal hadis? Jangankan menghafal hadis, menghafal Quran juga banyak anak-anak yang bosan, ya. Nah, berarti di sini artinya apa? Artinya, ya, dari pihak pendidik, pengajar, termasuk orang tua, ya, pertama sebelum dia memberikan muatan hafalan-hafalan, sebelumnya persiapkan dulu. Anak harus dipersiapkan, prepare dulu, ya. Kalau dia sudah kita prepare, insya Allah dia akan bisa dan mampu dan akan senang. Yang tentunya kita prepare pertama kali adalah hatinya si anak. Ya, yang paling utama adalah, ya, kenapa sih anak-anak itu harus menghafalkan hadis? Kenapa sih mereka harus, ya, menghafalkan Quran? Berarti kita tumbuhkan dulu cintanya mereka kepada Allah, cintanya mereka kepada Rasulullah, termasuk mencintai Al-Quran dan mencintai hadis-hadis Nabi. Nah, karena itu makanya memang suatu hal yang saya pribadi nggak pungkiri, anak-anak usia dini adalah anak-anak yang ketika mereka memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Tapi itu bukanlah suatu hal yang baik apabila kita dengan serta-merta, ya, garis bawahi, dengan serta-merta karena momen hafalan akhirnya kita isi muatan dengan banyak-banyakan hafalan, ya. Padahal seharusnya yang harus kita didik, kita sentuh adalah hatinya dulu, ya. Meskipun hafalannya tidak sebanyak anak-anak lain, yang penting dia itu senang dengan hadis Nabi, mencintai Rasulullah, bahkan dia tahu arti dan maknanya, dan dia juga berusaha untuk mengamalkan, ya, hadis-hadis yang dia pelajari. Itu jauh lebih baik daripada seorang anak yang cuman banyak hafalannya, tapi sedangkan perangainya, akhlaknya, karakternya jauh dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Ustaz, bagaimana seharusnya guru memberikan pelajaran yang baik saat PJJ daring? Ya, ini nggak bisa dijawab sekarang, ya, dan juga saya pun juga belum tentu mampu untuk menjelaskan ini, ya. Dan ini sebenarnya lebih mampu dijelaskan oleh guru-guru yang sudah lebih berpengalaman sebenarnya. Nanti insya Allah, mudah-mudahan nanti kita di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas, ya, mungkin hal-hal yang memang, ya, yang perlu dipahami dan dikuasai oleh guru, ya. Cuman mungkin secara praktikal, ya, mungkin secara praktek yang istilahnya kalau sudah sifatnya praktek itu kayak
bagaimana urutan-urutannya untuk membuat lesson plan dan yang semisalnya itu, ya jujur saja ini bukan ranah saya ya. Jadi yang kalau secara global saja mungkin saya insya Allah tahu, tapi kalau sudah dalam bentuk detailnya, yaitu insya Allah ada yang lebih menguasai. Ya baik, ya karena di sini sudah pukul 12 ya, dan sepertinya masih banyak pertanyaan, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Bahkan ini pertanyaan guru-guru yang ada di sini, yang ada di sekolahan juga belum bisa saya jawab. Ya bagaimana bisa dijawab, wong pertanyaannya aja nggak ada ya. Ya baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang menyinggung hati. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.